Shalom adik-adik, kita bersama lagi mengikuti sekolah minggu secara online. Semoga semuanya sehat ya, dan kita tetap jaga kebersihan. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita mau mulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau katakan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kita ambil sikap doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Tangannya dilipat, matanya ditutup, tundukkan kepala. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menyertai sepanjang malam hingga pada saat pagi hari ini. Saat ini Bapa, kami sungguh mengucap syukur. Tuhan begitu baik bagi kami semua. Sebentar kalau kami akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari Tuhan pimpin kami, sehingga puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan dari awal sampai akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, mari adik-adik kita mau naikkan pujian. Saya undang semuanya bangun berdiri ya. Kita mau naikkan pujian sama-sama. Kita mau katakan hari ini harinya Tuhan. Semuanya bertepuk tangan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Naikkan pujian ini Kak lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Puji Tuhan bahwa semua hari yang kita lalui adalah harinya Tuhan. Berarti penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan kita semuanya. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama kita menjadi keluarga-keluarga Kristus yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mengikuti perintah-perintah Tuhan. Mari kita kembali naikkan pujian, kita mau katakan Yesus pokok dan kita carangnya. Pakai gerakan ya semuanya ya. Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah
di dalamnya, pastilah kau akan berbuah. Amin. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, pasti kita akan berbuah-buah lebat di hadapan Tuhan. Kita boleh memenangkan jiwa-jiwa buat Tuhan. Mari kembali kita naikkan pujian. Kita mau katakan, kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus baca kitab suci dan doa tiap hari. Amin. Yuk kita bangun berdiri tetap. Kita kasih pakai gerakan. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, naikkan lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh lagi, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, amin. Kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, mari baca kitab suci, doa tiap hari, sehingga iman kita akan bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita semuanya menjadi keluarga-keluarga, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau mendengar firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Kita ambil sikap doa. Kita mau berdoa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Biar pujian yang kami naikkan berkenan di hati Tuhan. Sekarang Tuhan, kami mau duduk diam, mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Cinoven. Biar Tuhan berkati, urapi, sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kami semua, anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan.
duduk yang rapi, duduk yang tenang. Tuhan berkati kita semua. Amin. Shalom adik-adik. Semuanya harap tenang dan duduk yang manis. Coba lihat, Cinovem hari ini lagi berperan jadi apa nih? Apa? Princess? Putri? Belum tepat. Coba lihat lagi. Iya, Cinovem lagi berperan jadi seorang ratu. Ratu Esther namanya. Nih, cerita ini diambil dari Alkitab, Kitab Esther. Kitab Esther ada di Perjanjian Lama, sesudah Kitab Nehemia dan sebelum Kitab Ayub. Ya, Ratu Esther ini adalah seorang ratu dari raja yang bernama Raja Ahasiweros. Ini dia, Raja Ahasiweros. Adik-adik, Raja Ahasiweros ini seorang raja yang sangat berkuasa. Sampai-sampai di kerajaannya itu ada peraturan. Barang siapa yang menghadap raja tanpa dipanggil akan dihukum mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emasnya yang akan tetap hidup. Pada waktu ada pemilihan ratu untuk Raja Ahasiweros, Esther terpilih menjadi ratu. Dan sepupunya yang juga sekaligus ayah angkatnya Esther, Bapak Mordekai, diangkat menjadi pegawai kerajaan. Suatu hari, Bapak Mordekai mendengar pembicaraan dua orang penjaga yang ingin membunuh raja. Lalu Mordekai memberitahukan hal ini kepada Esther, dan Esther mempersembahkan kepada raja atas nama Mordekai. Dua orang penjaga tersebut pun diperiksa dan kemudian dinyatakan bersalah, lalu dihukum. Kejadian ini pun dituliskan di kitab sejarah kerajaan. Sementara itu, raja juga mengangkat seorang perdana menteri bernama Haman. Ketika Haman lewat, semua orang harus menyembah kepada dia. Tapi Bapak Mordekai tidak mau. Ih, masa Bapak Haman minta disembah? Kan gak boleh ya adik-adik? Iya, kita hanya menyembah kepada Allah. Haman merasa kesal dan ingin membunuh Bapak Mordekai dan seluruh orang yang sebangsanya. Haman pun memohon kepada raja agar diberi izin untuk membunuh suku bangsa tersebut dengan alasan yang dibuatnya. Raja yang tidak menyadari bahwa Ratu Esther adalah orang dari suku bangsa tersebut pun mengizinkannya. Saat Mordekai mendengar perintah tersebut, ia pun bersedih, lalu memakai kain kabung. Mordekai juga mengirimkan berita kepada Ratu Esther agar Ratu Esther dapat menghadap raja. Tapi bagaimana ya adik-adik? Kan kalau menghadap raja tanpa dipanggil bisa dihukum mati. Saat Ratu Esther mendengar berita itu, dia pun memikirkan sebuah cara. Dia meminta Mordekai dan seluruh dayangnya untuk berdoa dan berpuasa. Setelah berdoa dan berpuasa selama 3 hari, pada hari yang ketiga Esther mengenakan pakaian ratu dan pergi menghadap raja. Dan puji Tuhan, raja tidak marah, tetapi malah senang melihat kedatangan Ratu Esther. Tongkat diulurkan, tanda sang ratu diterima. Esther pun memohon agar raja bersama Haman mau datang ke perjamuan yang akan diadakannya.
Pada saat perjamuan, Raja menanyakan permohonan Ratu Ester. Ratu Ester meminta agar Raja dan Haman mau datang satu kali lagi ke perjamuan yang akan diadakannya esok hari dan baru akan mengucapkan permohonannya. Haman keluar dari istana dengan hati yang gembira, karena selain raja, hanya dirinya lah yang diundang oleh Ratu Ester untuk datang ke perjamuannya. Tetapi ketika melihat Mordekai tidak mau menyembah kepadanya, dia pun kembali merasa kesal. Salah seorang teman Haman menyarankan untuk membangun sebuah tiang untuk menggantung Mordekai. Malam itu juga, Haman menyuruh orang-orang untuk membuat tiang tersebut. Saat itu, raja tidak dapat tidur. Raja pun menyuruh orang untuk membacakan kitab sejarah kerajaan dan menyadari bahwa raja belum memberi imbalan kepada Mordekai atas informasinya tentang penjaga pintu yang ingin membunuh raja. Keesokan harinya, ketika Haman tiba di istana dan ingin memohon kepada raja untuk menggantung Mordekai, raja malah bertanya, imbalan apa yang harus diberikan kepada orang yang menolong raja? Haman yang mengira raja ingin memberikan hadiah itu kepada dirinya, menyarankan agar raja mengambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan diberi mahkota kerajaan di atas kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan untuk menghormatinya. Maka titah raja kepada Haman, segeralah ambil pakaian dan kuda itu, seperti yang kau katakan, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Kemudian kembalilah Mordekai ke pintu gerbang istana raja. Tetapi Haman bergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan sedih hatinya dan berselubung kepalanya. Pada sore harinya, raja dan Haman datang ke perjamuan yang diadakan Ratu Ester untuk kedua kalinya. Ketika raja menanyakan permintaannya, Ratu Ester memohon, "Raja, tolong selamatkan nyawa hamba dan nyawa suku bangsa hamba." "Siapakah orang yang ingin membunuhmu?" tanya raja. "Orang jahat itu adalah Haman, tuanku raja," jawab Ratu Ester. Haman pun sangat ketakutan di hadapan raja dan ratu. Karena merasa marah dan kesal, raja pergi keluar ke taman istana. Tetapi ketika raja kembali, raja melihat Haman berlutut untuk memohon pada Ratu Ester. Raja yang melihatnya bertambah marah dan memerintahkan orang untuk menangkap Haman dan menggantungnya di tiang yang didirikan untuk Mordekai. Lalu raja memberikan kekuasaan Haman kepada Mordekai dan harta Haman kepada Ratu Ester. Mordekai pun membuat peraturan baru agar saat orang suku bangsanya akan dibunuh, mereka boleh membela diri dan melindungi keluarganya. Nah adik-adik, dari cerita tadi kita belajar bahwa kita harus menyembah hanya kepada Allah Tuhan Yesus Kristus. Kita juga belajar dari Ratu Ester yang tidak mementingkan diri sendiri dan mau membela kepentingan suku bangsa dan keluarganya.
Adik-adik juga jangan egois ya. Selama berada di rumah sekarang ini, jangan cuma main saja. Selesai belajar, kita juga bisa membantu orang tua loh. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari kitab Yosua, pasal 24, ayat yang ke-15b. Bunyinya, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi ya, Yosua pasal 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini. Kami juga mengucap syukur untuk semua berkat dan kasih Tuhan bagi kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar bahwa kami tidak boleh menjadi anak yang egois, dan kami dan keluarga kami hanya menyembah hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami semua agar dapat menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, waktunya kita prakarya. Karena hari ini bulan keluarga, hari ini Cici mau ngajak kalian untuk bikin jadwal kegiatan bersama dengan orang tua selama seminggu. Bahan-bahannya yang kita siapkan adalah kertas putih. Ini Cici pakai karton buffalo. Ini karton buffalo ini adik-adik kalau tidak punya, adik-adik boleh ganti kardus, boleh ganti karton apa aja yang agak keras, cuma buat tatakin kertas ini aja sih biar nggak gampang lecek ya. Terus gunting dan lem, penggaris dan pulpen. Untuk hiasannya adik-adik boleh milih, adik-adik bisa pakai gambarnya dengan pensil warna, mau spidol boleh, atau dengan stiker kalau mau gampang kita tinggal tempel ya. Yuk kita akan mulai prakarya ini. Pertama-tama ini kita singkirkan dulu ya adik-adik ya. Yang kita pakai kertas putihnya dulu ini. Kertas putih ini Cici cuma mau pakai setengahnya aja, jadi bisa kita lipat menjadi dua seperti ini ya. Kalau sudah lipat menjadi dua, kita bikin kolom-kolomnya ya. Nah, kita mau bikin jadwal. Kita ambil penggaris ya. Boleh juga pakai penggaris panjang biar gampang. Seperti ini. Kita garis. Nah, karena Senin sampai hari Sabtu itu ada 6 kolom bersama keterangannya, jadi kita bikin 7 ya kira-kira ya. Ini kolom-kolomnya kita bikin kecil-kecil ya. Oke. Tuh. Dua.
Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Oke, keterangannya kita biar agak lebaran ya. Ini kita bikin biar nggak sampai mentok. Kita agak bikin garis begini ya. Oke. Nah, setelah itu kita bikin kolom ke bawah itu bikin 5 garis. Ya, kira-kira keterangannya sebesar inilah ya. Satu, dua, tiga, oke. Seperti ini udah selesai. Oh, sorry, Cici lupa kasih keterangan di sininya ya. Untuk tanggal. Oke, udah selesai. Seperti ini adik-adik. Ya. Nah, udah begitu kita akan tulis di sini. Sini kita beri judul jadwal kegiatan bersama orang tua. Orang tua papa dan mama ya tentunya ya adik-adik ya. Nah, sudah diberikan judul. Di sini kita kasih hari Senin. Senin depan itu tanggal 11 Mei. Ini Selasa, kasih keterangannya. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Seperti itu ya. Nah, di keterangannya yang pertama kita mau di keterangannya ya. Yang bisa adik-adik lakukan kegiatan bersama orang tua yang pertama itu berdoa bersama. Berdoa bersama keluarga. Tiap hari ya adik-adik ya, kita buat mesbah doa. Mesbah doa keluarga ya. Nah, kalau adik-adik lakukan ini tiap hari, adik-adik bisa centang tiap hari di sini. Oke, yang kedua yang adik-adik lakukan bersama dengan orang tua adalah membaca renungan harian. Membaca renungan harian. Yang ketiga, membereskan tempat tidur. Tempat tidur. Bisa ya adik-adik ya membersihkan tempat tidur ya. Yang keempat, adik-adik bisa lakukan adalah membantu orang tua ya. Membantu orang tua. Ini membantu orang tua apa aja sih? Bisa apa? Bisa seperti membantu, contohnya ya, bisa menyapu, ngepel, cuci piring, terus bersihin mainan juga termasuk bantu orang tua ya. Bersihin mainan sendiri ya. Yang kelima adalah kegiatan bersama orang tuanya
adalah bermain bersama. Bermain bersama. Jadi bermain bersama keluarga ya. Nah, ini contohnya apa sih? Kalian bisa bermain itu main game bareng, bisa main ludo, ular tangga, monopoli, atau bisa juga nonton bersama keluarga ya. Nonton film, terus main game. Ini bisa ajak mama papanya main game, bisa main catur ya, ludo, ular tangga, dan lain-lain. Ini adik-adik ya. Jadi Cici ulangin ini kita yang pertama bisa berdoa bersama keluarga. Yang kedua membaca renungan harian. Terus membersihkan tempat tidur tiap hari. Terus membantu orang tua, bisa nyapu, bisa ngepel, bisa cuci piring. Dan yang terakhir bermain bersama keluarga. Ini banyak banget bermain bersama keluarga, apapun bisa ya, bersama mama papa. Nah, terus udah gitu ini hari-harinya. Kalau adik-adik sudah melakukan, adik-adik bisa centang ya. Ya, ini jadwalnya. Habis itu supaya ini tidak lecek, masih Cici, kita bisa tempelin di sini, di karton ini. Jadi biar ini tidak gampang lecek aja. Sekarang kita tempel. Kita ambil lem. Ya. Kita tempel di kartonnya, diambil tengah-tengah ya. Nah, udah kita tempel. Sekarang waktunya kita menghias. Nah, hiasnya itu adik-adik boleh pakai pensil warna untuk menggambar hiasannya. Tapi kalau Cici mau praktis, Cici akan pakai stiker. Tinggal langsung tempel-tempel aja di sini ya. Cici akan tempel-tempel di sini. Nah, untuk hiasannya di sini, terus di sini, hiasannya. Biar cantik. Kita bisa pakai pita. Nah, kalau adik-adik mau kertas ini digantung, adik-adik bisa bolongin di sini, adik-adik bisa kasih tali ya. Tapi kalau tidak mau, seperti ini aja juga nggak apa-apa ya. Selamat mengerjakan adik-adik. Semoga jadwal ini bisa dilakukan bersama dengan orang tua. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan, dengarlah doaku untuk mama papa. Sehat selalu. Bila saatnya ku nanti dewasa, Kan ku balas cintanya. Sepanjang jalanku tak pernah kau biarkanku. Kau sayang, kau jaga. Seperti biji matamu, seperti biji matamu. Mama Papa, terima kasih sudah menampingiku dengan penuh kasih sayang. Maafkan kami kalau masih sering mengecewakan. Doa kami untuk kalian semoga sehat dan bahagia. Tuhan, dengarlah doaku Untuk mama papa sehat selalu. Bila